Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Priyatna dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir yang berjudul Analisa Komparasi Emisi Gas Buang, Bahan Bakar Solar dan Biodiesel, Minyak Ikan pada Mesin Diesel. Baik, kita masuk ke materi yang akan saya presentasikan. Di sini ada latar belakang pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor di sektor transportasi. Polusi kendaraan bermotor menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diatasi, khususnya di perkotaan seperti Serang Cilegon ini. Gas buang mesin diesel sangat banyak mengandung partikulat karena banyak dipengaruhi oleh faktor dari bahan bakar yang tidak bersih. Salah satu usaha dalam menurunkan emisi gas buang yaitu dengan cara memodifikasi bahan bakar tersebut. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana emisi yang dihasilkan ketika menggunakan bahan bakar solar dan biodiesel minyak ikan. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu pembahasan dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan mesin diesel dan mengetahui kualitas emisi gas buang. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui emisi gas buang dari bahan bakar solar dan biodiesel minyak ikan pada mesin diesel. Lalu yang terakhir ada metode penelitian. Di sini ada tahap studi literatur yang dimana kita membaca referensi yang didapat dari buku atau internet atau jurnal. Lalu ada tahap eksperimen. Tahap eksperimen ini kita percobaannya. Lalu ada tahap analisa dan kesimpulan, di mana di tahap ini kita menganalisa hasil percobaan tersebut dan membuat kesimpulan. Lalu ada pengertian tentang motor diesel. Mesin diesel merupakan motor pembakar atau internal combustion engine yang menggunakan tekanan sebagai pemicu ledakan bahan bakar solar. Motor diesel sering disebut juga dengan motor penyalaan kompresi karena ledakan bahan bakar solar dipicu oleh suhu akibat tekanan kompresi udara dalam ruang mesin. Lalu di sini ada siklus diesel 4 langkah, yang dimana gambar pertama sebelah kiri yaitu udara masuk melalui valve atau katup yang ada tanda panah warna merah yang menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Lalu di gambar kedua yaitu yang dimana kedua katup tersebut tertutup dan piston naik dari titik mati bawah ke titik mati atas yang menyebabkan kompresi atau di situ bertekanan tinggi. Lalu di gambar ketiga, nozzle menyemprotkan bahan bakar yang menyebabkan ledakan atau pembakaran yang menyebabkan piston turun kembali dari titik mati atas ke titik mati bawah. Di sini biasa disebut dengan langkah kerja. Lalu yang keempat ada langkah buang, yang dimana katup yang ada tanda panah merah terbuka, lalu
membuang ke lingkungan. Bahan bakar. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Baik, di sini ada jenis-jenis bahan bakar. Yang pertama, ada bahan bakar padat, yang dimana contoh dari bahan bakar padat ini yaitu kayu atau batu bara. Jenis yang kedua, ada bahan bakar cair. Bahan bakar cair inilah yang kita gunakan untuk emisi gas buang ini. Contoh dari bahan bakar cair yaitu bensin, atau pertalite, atau solar, biodiesel, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan bakar gas. Solar. Minyak solar ialah fraksi minyak bumi berwarna kuning, coklat yang jernih, yang mendidih sekitar 175 sampai 370 derajat Celcius, dan yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Umumnya, solar mengandung belerang dengan kadar yang cukup tinggi. Penggunaan solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi di atas 1000 rpm. Biodiesel. Biodiesel diproduksi dari minyak atau lemak menggunakan transesterifikasi dan merupakan cairan yang komposisinya mirip dengan diesel mineral. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati, berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di mesin pembakaran dalam alias internal combustion engine. Emisi gas buang ini dikeluarkan melalui knalpot. Gas buang mengandung polutan yang berbahaya bagi manusia. Emisi gas buang dapat diukur dengan alat ukur emisi untuk mengetahui berapa kandungan yang terkandung pada gas buang tersebut. Lalu di sini ada kandungan emisi gas buang, yaitu yang pertama ada CO2 atau karbon dioksida. CO2 didapat dari perpaduan bahan bakar dan oksigen yang seimbang, sehingga menghasilkan CO2. Lalu yang kedua ada CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang diperoleh karena perbandingan antara bahan bakar dan udara yang tidak seimbang, pembakaran yang tidak sempurna. Lalu yang ketiga ada HC atau hidrokarbon. Gas hidrokarbon terjadi karena pembakaran yang berlangsung tidak sempurna pada ruang bakar. Aroma yang dihasilkan dari gas tersebut sangat tajam dan berwarna hitam. Lalu yang keempat ada oksigen atau O2. Campuran udara dan bensin dapat terbakar dengan sempurna apabila bentuk dari ruang bakar tersebut melengkung secara sempurna. Baik, di sini ada dampak emisi gas buang. Dampak dari emisi gas buang tersebut yaitu ada dua. Dampak kesehatan bagi manusia dan dampak lingkungan. Dampak kesehatan yaitu terbagi menjadi 3. Karena 1. Emisi gas buang bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, memicu kerusakan pernapasan.
Lalu yang ketiga, ada kerusakan sistem peredaran darah. Lalu, dampak emisi gas buang terhadap lingkungan dikarenakan ada zat karbon dioksida yang berpotensi pemanasan global. Baik, di sini ada ambang batas emisi gas buang yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Di sini berdasarkan hukum Permen LH nomor 5 tahun 2006. Di sini ada diagram alir penelitian. Yang pertama yaitu mulai, lalu studi literatur atau membaca-baca referensi dari buku atau dari dosen pembimbing atau dari internet dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke perumusan masalah. Setelah perumusan masalah selesai, kita masuk ke pengambilan data emisi gas buang bahan bakar solar dan emisi gas buang bahan bakar biodiesel. Setelah pengambilan data selesai, lalu kita masuk ke ambang batas. Apakah ini masuk dalam kategori ambang batas atau tidak? Lalu setelah masuk kategori ambang batas, kita masuk ke analisa dan pembahasan. Lalu masuk lagi ke kesimpulan dan saran dan selesai. Lalu pengambilan data. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Untuk mengetahui perbandingan emisi gas buang, bahan bakar solar dan biodiesel minyak ikan pada mesin diesel. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu mesin diesel Dongfeng tipe R175. Lalu ada gelas ukur untuk bahan bakarnya antara solar dan biodiesel. Lalu kita memakai masker agar terhindar dari emisi gas buang atau polusi yang dihasilkan dari mesin diesel tersebut. Lalu kita memakai aki mobil dan charging aki mobil. Lalu ada bahannya yaitu solar dan biodiesel yang akan kami gunakan. Ya, cukup di sini dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.